Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Asmi dan Ismail. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah isu yang penting, berjudul Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Kehidupan Perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita bersantai dan bercerita sejenak. Pada tahun 2023, sebuah movie Barbie karya Greta Gerwig tayang di layar lebar dan meraih sukses besar pada saat itu. Film yang menceritakan Barbie yang pergi dari Barbie Land ke dunia nyata dan dihadapkan dengan kenyataan yang berbanding terbalik dengan yang ada di Barbie Land, membuat Barbie mulai mempertanyakan banyak hal. Salah satunya adalah stereotip gender yang membatasi perempuan untuk berkarir dan sebagainya karena pandangan masyarakat. Nah, kita kembali lagi kepada dunia nyata. Tidak jarang kita mendengar beberapa kalimat seperti pekerjaan mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama perempuan, atau seorang pemimpin yang tegas dan berani pasti adalah laki-laki. Pernyataan-pernyataan inilah yang kita sebut sebagai stereotip gender. Dan sayangnya, hal inilah yang sering kali tanpa kita sadari telah membatasi potensi luar biasa yang dimiliki oleh perempuan. Stereotip gender adalah asumsi yang dilekatkan pada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, dan seringkali bersifat kaku serta tidak merefleksikan keragaman individu. Bagi perempuan, bayangan tak kasat mata ini telah menjadi sangkar yang membatasi hak dan peran mereka, merenggut potensi, dan menghambat kesetaraan. Stereotip melukiskan perempuan sebagai sosok yang secara inheren emosional, pasif, penurut, dan secara alami ditakdirkan untuk peran domestik pengasuh utama, penjaga rumah tangga, dan pendukung di balik layar. Sebaliknya, laki-laki diidealkan sebagai sosok rasional, tegas, ambisius, dan pengambil keputusan di ruang publik. Nah, bagaimana stereotip gender dapat membatasi seorang perempuan? Secara sistematis, stereotip gender merampas kesempatan dan menomorduakan perempuan. Salah satu stereotip mengatakan bahwa perempuan lebih unggul dalam ilmu sosial atau pekerjaan merawat. Seperti perawat atau guru seringkali mengarahkan perempuan untuk menjauhi bidang STEM. Secara halus, hal ini justru menutup pintu bagi hak mereka untuk mengajar bidang studi yang diminati, meskipun mereka memiliki bakat di sana. Para hadirin, dalam dunia karir pun, perempuan dianggap kurang cocok untuk posisi kepemimpinan karena dianggap terlalu emosional atau kurang tegas. Mereka juga sering dihadapkan pada kesenjangan upah karena pekerjaan yang didominasi perempuan dinilai lebih rendah nilainya secara sosial dan ekonomi. Peran mereka hanya dikotakkan pada posisi bawahan atau pendukung. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022 menjelaskan bahwa peran perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan dari 49,99% menjadi 48,65%. Dalam lingkup rumah tangga saja, stereotip gender menguatkan asumsi bahwa tanggung jawab utama pengasuhan dan pekerjaan domestik adalah mutlak di pundak perempuan. Meskipun perempuan kini banyak yang bekerja di luar rumah, mereka tetap dipaksa untuk memikul beban ganda dengan mengurus pekerjaan kantor dan seluruh pekerjaan rumah tanpa pembagian yang adil. Hal ini membatasi hak perempuan atas waktu luang, istirahat, dan pengembangan diri karena sebagian besar waktu mereka habis untuk pekerjaan yang tidak dihargai secara ekonomi. Intinya, stereotip gender bertindak sebagai dinding tak terlihat yang menghalangi perempuan untuk menjalani potensi penuh mereka. Untuk mencapai kesetaraan sejati, masyarakat harus merobohkan dinding stereotip ini. Nah, para hadirin pasti mulai berpikir, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi stereotip gender terhadap perempuan bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah tugas kolektif yang membutuhkan perubahan mendasar di tingkat individu, sosial, dan institusional. Namun, perubahan utama dimulai dari rumah dan bangku sekolah. Ajarkan anak-anak bahwa kemampuan dan minat tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Doronglah anak laki-laki untuk berekspresi secara emosional dan anak perempuan untuk berani mengambil resiko serta mengeksplorasi bidang STEM. Selain itu, para hadirin harus ingat bahwa dampak media itu sangat besar. Maka manfaatkanlah hal tersebut. Menciptakan representasi perempuan yang beragam bukan hanya sebagai objek atau pengasuh pasif, tetapi sebagai pemimpin, ilmuwan, pengambil keputusan yang kompleks, dan pahlawan di berbagai bidang.
Semakin banyak perempuan yang terlihat memegang peran non-tradisional, semakin cepat juga stereotip keterbatasan akan memudar. Aksi nyata di ruang publik dan kerja dilakukan dengan penerapan kuota dan kesempatan setara dengan kebijakan yang secara aktif mendorong perempuan untuk mengisi posisi kepemimpinan, seperti kuota di dewan direksi atau parlemen. Hal ini menantang stereotip bahwa perempuan kurang cakap dalam pengambilan keputusan strategis. Para hadirin, sampai pada detik ini, kita telah membahas bagaimana stereotip gender telah menjadi rantai tak terlihat yang membelenggu potensi luar biasa kaum perempuan. Mengatasi stereotip ini bukanlah sekadar isu perempuan. Ini adalah tugas kemanusiaan. Ketika kita membebaskan perempuan dari kotak-kotak usang yang membatasi, kita sejatinya sedang membebaskan potensi bangsa dan negara kita secara keseluruhan. Mari kita ciptakan dunia di mana setiap anak perempuan tahu bahwa tidak ada pintu yang terkunci baginya, dan bahwa satu-satunya batasan yang ada hanyalah yang ia tetapkan sendiri. Mari kita jadikan kesetaraan bukan lagi impian, tetapi realitas hari-hari kita. Demikian yang bisa sampaikan, semoga apa yang kita sama-sama ketahui hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan generasi mendatang. Semoga keadilan datang untuk kita semua, khususnya bagi semua wanita tangguh di sana. Terima kasih dan sampai jumpa.